Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, dia ada di sana,' atau 'Lihat, dia ada di sini.' Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini berkaitan dengan mampukah kita melihat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja memperingati Santo Leo Agung, Uskup dan Pujangga Gereja. Kerajaan Allah merupakan tema utama dan sentral dalam pewartaan Yesus. Sesudah Yesus naik ke surga, kerajaan Allah tetap menjadi sentral dalam pewartaan para rasul dan pewartaan gereja sampai sekarang ini. Kerajaan Allah begitu penting sehingga Yesus pun mengajarkan kepada kita untuk selalu mendoakan, "Datanglah kerajaanmu." Dalam Injil hari ini, Yesus secara tegas menandaskan bahwa kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, "Lihat, ia ada di sana," atau "Lihat, ia ada di sini." Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dengan ini Yesus mau mengajak orang-orang Farisi dan kita untuk tidak mencari kerajaan Allah secara lahiriah. Yesus mengajak menemukan kerajaan Allah dalam diri kita sebagai manusia ciptaan Allah dan dalam semua ciptaannya. Maka tidak heran Yesus menandaskan, kerajaan Allah ada di antara kamu. Orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah itu datang?" Maka jelas bahwa ia tidak mampu melihat kerajaan Allah itu dalam diri Yesus. Yesus menjawabnya, "Sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Orang Farisi tidak bisa melihat sesuatu yang sudah ada, yakni kerajaan Allah di dalam diri Yesus. Ia ingin melihat kerajaan Allah itu menurut seleranya atau menurut pemahamannya sendiri, yakni kerajaan duniawi dengan seorang raja baru, dan mungkin saja mengharapkan raja yang luar biasa. Namun itu tidak akan pernah terjadi karena hanya menurut impiannya dan bukan kenyataannya. Kita memerlukan mata iman agar kita tak hanya memandang secara sempit atau melihat secara terbatas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita tidak tahu kapan saatnya akhir zaman tiba. Tidak seorang pun yang tahu. Tidak pula nampak tanda-tanda lahiriah, tapi satu hal penting yang ditanamkan Yesus, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi, marilah kita tetap fokus pada tujuan hidup kita, pada setiap kebaikan
yang ada dalam hidup kita, dan yakinlah kita akan mampu melewati segala tantangan dan penolakan yang ada dalam hidup ini. Kita disadarkan agar selalu hidup benar, menciptakan perdamaian dengan semua orang, serta menyebarkan sukacita kepada dunia. Hendaklah kita tetap setia melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik dan benar, supaya ketika Tuhan datang, kita diperkenankan masuk dalam kerajaannya. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar di pagi hari ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita orang-orang yang kita kasihi dan doakan. Seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.